Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah matematika dasar kita dengan materi fungsi. Kali ini kita akan masuk ke fungsi kuadrat, di mana sebelumnya kita telah mempelajari fungsi linier ya, dan sebelumnya lagi kita telah mempelajari fungsi identitas. Kemudian juga sebelumnya kita telah mempelajari fungsi konstan, dan fungsi-fungsi itu merupakan jenis-jenis fungsi ya. Jadi jenis-jenis fungsi ada beberapa dan kita sudah membahasnya beberapa, yaitu fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Ini yang akan kita bahas. Dan seperti saya katakan kemarin, fungsi linier dan fungsi kuadrat mendapat porsi yang lebih besar dalam pembahasan kita ya di materi fungsi ini ya. Oke, kita langsung saja ya ke materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat ya, kuadrat. Oke, langsung aja ya ke persamaan umumnya ya. Langsung aja ke persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah fx ya, sama dengan fungsi ya. Kalau fungsi dia biasanya kita buat fx ax kuadrat ditambah bx ya, kemudian ditambah c ya. Atau sering juga ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita pakai dia sebagai fungsi ya. Oke, ini oke. Di mana A, B, C itu bilangan real ya. Jadi A, B, C itu bilangan real. Bilangan real ya. Dan A-nya ini, A ini ya, A ini ya, A tidak boleh nol ya. Tidak boleh nol. Kalau A-nya nol artinya apa? Berarti dia misalnya A ini nol, berarti dia bukan fungsi kuadrat ya kan, bukan persamaan kuadrat. Dia adalah, kalau 0 x pangkat 2 kali 0 ya 0, berarti tinggalnya bx tambah c ya kan. Kalau bx tambah c berarti dia persamaan linear dua variabel kan, tinggal y sama x ya kan. Makanya dia a-nya tidak boleh 0 ya. Kalau a-nya 0 maka dia bukan lagi persamaan kuadrat, tapi dia udah persamaan linear dua variabel, yaitu y dan x, bx tambah c ya kan. Oke, makanya dia dibilang persamaan kuadrat karena salah satu variabelnya ya itu berpangkat 2 ya. Oke ya. Oke, Oke, kalau ini dia apa? Fungsinya, ini fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat. Maka kalau bentuk umum persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Oke. Ini dia bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ini dia bentuk umum persamaan kuadrat ya. Oke ya. Oke. Biasanya kita langsung ya, langsung mencari-cari supaya lebih paham ya, langsung kita belajar dari soalnya langsung. Atau cuman sebelum masuk ke situ ada beberapa hal yang yang perlu kita pahami ya. Jadi dalam kita kalau dalam usaha kita membuat grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya supaya grafiknya benar ya.
Kalian perhatikan, jadi ada beberapa ya yang menentukan dalam penggambaran grafik fungsi kuadrat. Salah satunya adalah A ini ya, A ini. Kalian perhatikan, A ini apa? A ini menentukan bentuk grafik ya. Jadi, oh ya, perlu kita ketahui fungsi kuadrat ini juga sering disebut fungsi parabola ya, parabola. Oke, nah fungsi parabola ini, bentuk parabola bagaimana? Seperti ini ya. Ini dia terbuka ke bawah, ini dia terbuka ke atas. Nah, seperti saya bilang tadi, persamaan ini menentukan dia apa bukaannya. Apakah dia buka ke bawah parabolanya atau buka ke atas? Itu dapat kita lihat langsung dari persamaannya. Nah, oke, misalnya ini tadi ya persamaan persamaan kuadratnya, persamaan ax kuadrat ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya kan. Oke. Nah, a ini menentukan. Jadi kalau a-nya lebih besar daripada 0 atau a positif ya. Kalau a positif maka bukaan parabolanya pasti begini. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan soal, kemudian kalian lihat A-nya seperti ini, A positif atau A lebih besar daripada 0, udah pasti parabolanya terbuka ke atas. Kalau pas kalian buat terbuka ke salah, itu berarti ada yang salah dengan yang kalian cari ya. Oke. Dan kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau minus, dia bukaannya begini, buka ke bawah dia. Nah, kalian perhatikan ya, dia buka ke bawah. Ya. Jadi kalau A lebih besar dari 0, dia bukanya ke atas seperti ini. Ya. Dan kalau dia A lebih kecil dari 0, maka bukaannya atau negatif dia bukaannya ke bawah. Oke, parabolanya ya. Nah, ini pertama-tama kalian harus pahami. Nah, jangan nanti A-nya minus ya kan, min A x pangkat 2, tapi parabolanya terbuka ke atas. Nah, berarti kalian udah langsung tahu kalau A-nya negatif, A min A x pangkat 2, oh berarti parabolanya terbuka ke bawah. Ya, udah paham ya? Tapi seandainya A-nya positif seperti ini, A x pangkat 2 positif A-nya, berarti dia udah otomatis terbuka ke atas. Nah, itu kalian harus hafal sekali ya. Oke, jadi ada langkah-langkah ya dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama biasanya kita akan dapat persamaan fungsi kuadratnya ya, seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya kan. Nah, nanti ini A ini menentukan ini ya, bukaan parabolanya apakah buka ke atas atau buka ke bawah. Oke. Ini langkah saya bilang langkah pertama adalah persamaan fungsi kuadratnya ya kan. Kemudian langkah keduanya supaya lebih mudahnya kita rubah dia atau kita bentuk ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Kemudian langkah tiganya ya, ingat ya, aturannya di sini ya, a tidak boleh 0 ya. Oke ya. Ini sama dengan 0 ya. Oke. Ingat, a-nya tidak boleh 0 ya. Oke. Jadi kita buat bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian ini apa? Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah ya. Ini tadi apa? Ini bentuk umum fungsi kuadrat ya. Ini bentuk
C kuadrat. Oke. Kemudian yang ketiga, ini masih ingat ya aturannya ya, A, B, C bilangan real ya, di mana A, B, C adalah bilangan real ya. Oke ya. Dan A tidak sama dengan 0 ya. Oke, oke, yang ketiga adalah diskriminan, rumus diskriminan. Apa itu rumus diskriminan? Kalian cari rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke ya. Ini rumus diskriminan, kalian harus hafal ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ini dia rumus diskriminan. Rumus diskriminan. Ini versi saya ya, supaya memudahkan kalian dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi saya buat langkah-langkah ini. Sebenarnya langkah-langkahnya bebas ya kan. Terus di masing-masing buku juga macam-macam langkah-langkahnya, ya kan. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cuma berapa langkah saja. Tapi saya buat seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mudah mengerjakannya ya. Jadi saya buat lebih panjang langkahnya supaya kalian mudah memahaminya dan mudah mengerjakannya. Oke, jadi diskriminan ini tadi diskriminasi ya, diskriminan ya. Ini diskriminan, rumus diskriminan. D diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke. Ingat tadi, ini ada A ya kan? B ya kan? Ada C kan? Atau ada A, B atau C gitu. Pada saat kalian di langkah pertama ini atau di langkah kedua ini, kalian sudah menentukan A-nya berapa. A sama dengan berapa A gitu kan. Kemudian minus kah, min 2 kah, min 5 kah, atau 5 atau 7 gitu kan. Kemudian B sama dengan, oke, B-nya berapa? Apa min 3, min 2, atau 5, atau 7, terserah kalian. Kemudian C sama dengan berapa? C-nya berapa? 7 kek, min 3 kek, min 6 misalnya. Kalian buat ini. Jadi di sini kalian buat berapa angkanya, ya. Oke. Nah, angka-angka ini nanti kalian masukkan ke rumus diskriminan. Berarti berapa? B kuadrat, ya kan? Dikurang 4A, A-nya berapa? Kali 6, C-nya berapa? Nah, maka dapatlah dia diskriminannya dapat. Oke. Jadi 1, 2, 3, langkah 3 ya. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat ini yang biasanya bisa kita gabung-gabungkan ke langkah selanjutnya, tapi saya pisah ya. Saya pisah tujuannya supaya kalian lebih mudah ya memahaminya. Langkah empatnya apa? Sumbu simetri. Apa rumus sumbu simetri? X sama dengan min B ya, per 2A ya. Min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Ingat ada minnya ya. Ingat ya ada minnya. Ini apa tadi? Sumbu simetri. Rumus sumbu simetri. Ya. Rumus sumbu simetri. Kalau tadi kita cari diskriminan. Nah ini kita cari sumbu simetrinya. Oke, B-nya berapa? B-nya taruh sini. Jangan lupa minnya ya. Jangan lupa minnya ini. Jangan lupa min ini. Ya, min. Jangan lupa. Oke, ini jangan lupa ya. Oke, min B, ambil angka B-nya berapa? Oke, taruh di sini ya kan. Terus 2A, A-nya berapa? Taruh di sini. Maka kita dapatlah sumbu simetri. Kemudian langkah kelima. Langkah kelima adalah nilai ekstrim, ya. Nilai ekstrim, ya. Langkah kelima adalah nilai ekstrim, ya. Apa rumus nilai ekstrim? Rumusnya adalah Y sama dengan min, ingat ada minnya ya, min D per
4A. Oke. Min D per 4A. Min D-nya udah kita cari di sini kan? Itulah kenapa kita akan cari diskriminan di awal. Oke. Selain untuk menentukan menentukan nilai ekstrim ini, dia juga nanti itu akan menentukan apakah sebuah parabola memotong di satu titik, menyentuh di satu titik, atau memotong di dua titik, atau dia tidak menyentuh sama sekali sumbu X, ya. Jadi nanti kita bahas ini. Oke, kita bahas dulu langkahnya, ya. Jadi udah sampai sini udah ada 5 langkah, ya kan? Nah, dari sinilah, dari 2 langkah ini, ini biasa langkah 5, langkah 4 suka digabung, ya. Terserah kalian, mau kalian gabung boleh. Jadi langkah 6, ya. Jadi langkah 4 sama 5 ini bisa digabung ke langsung ke langkah 6, ya. Kalau saya gabung, cuman karena saya mengajarkan kalian supaya kalian lebih mudah memahaminya dan lebih teratur dalam mengerjakannya, maka saya pisah-pisahkan. Nah, langkah 6 ini adalah titik ekstrim, ya, atau titik puncak. Tapi dia kadang di puncak di atas, kadang puncaknya di bawah, ya kan? Maka lebih mudah kita sebut titik ekstrim, ya. Atau titik puncak. Tapi puncaknya bisa di atas, ya kan? Kalau parabolanya terbuka ke bawah, maka puncaknya di atas. Tapi bila parabolanya terbuka ke bawah, terbuka ke atas, maka puncaknya ada di bawah. Makanya susah kalau kita bilang titik puncak. Di bawah kan bukan puncak, gitu kan? Maka kita sebutkan saja titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim? Dari ini, X ini, ya, sumbu simetri, ya, gabungan daripada ini kan X, ya, min B per 2A, koma, ya kan? Titik ini titik, ya, X sama Y, ya, min D per 4A, ya. Oke, ini, ya. Ini dia namanya apa? Titik ekstrim, ya. Titik ekstrim. Tapi kadang orang lebih suka menyebutnya titik puncak, ya, walaupun puncaknya ada di bawah. Lucu juga itu, ya. Titik puncak. Oke. Kalau saya lebih suka menyebutnya titik ekstrim. Kenapa? Kalau titik puncak tidak masuk deh, ya. Kadang kurvanya terbuka ke atas, oke lah kayak gini. Ini dia titik puncak di sini, kan. Tapi kalau terbuka ke bawah, itu titik bawah, ya kan. Oke lah kita pakai titik ekstrim, ya. Oke. Nah, oke, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Ini udah bisa kita buat grafiknya, udah bisa kita buat grafik fungsi kuadratnya. Cuman kalau kalian masih ingin lebih bagus lagi, kalian bisa buat langkah ketujuhnya. Ya, langkah ketujuh yaitu tabel titik-titik pembantu seperti yang kita buat di di pembahasan kita mengenai fungsi linear, kan. Kalian bisa buat, ya kan, X, ya kan, fx atau y, ya. Ini bisa y, bisa fx, y sama dengan fx, ya. Terus ini titiknya x, y, ya. Oke, nah, kalian cari sini, ya. Kalian titik bantunya boleh. Oke. Di sini misalnya minus berapa, kan? Minus 2, ya kan? Minus 1, 0, 1, ya, misalnya, ya. Terus 2, ya kan? Terus satu lagi apa? Seandainya y-nya 0, ya. Ya kan? Ini x-nya 0, ini y-nya 0, kan? Oke, bisa kalian buat seperti ini. Titik bantunya, ya. Oke, bisa kalian buat seperti ini. Tapi bisa juga nggak usah kalian buat, karena sebenarnya langkah ini udah mencukupi untuk kita menggambarkan fungsi kuadrat. Tapi kalau memang kalian mau kalian buat mau lebih detail supaya gambarnya lebih bagus, boleh kalian buat, kalian tambah titiknya, yaitu min 2, min 1, 0 nanti udah dapat, ya kan, pada saat y sama dengan 0, kan. Kemudian ini pada saat x sama dengan 0, ya. Oke, bisa kalian buat seperti ini, ya. Bisa. Nah, dari ini 7 langkah ini, langkah 8-nya yaitu kalian buat grafik. Langkah 8, ya. Langkah 8 kalian buat grafik. Apakah grafiknya terbuka ke atas? Apakah grafiknya terbuka ke bawah, kan? Itu ditentukan oleh grafiknya, ya. Oke. Ini tabel, ya.
Ini tabel, terserah kalian mau pakai tabel kalau supaya lebih bagus, terserah ya. Tapi nanti setelah langkah 7 sudah selesai, kalian sudah bisa buat, sudah bisa buat apa grafiknya ya. Terserah, kita lihat kan, apa grafiknya terbuka ke bawah, apa grafiknya terbuka ke atas. Oke, nah tadi kita udah bahas ya, A tadi mana? A, oke ini dia ya. A ini menentukan dia grafiknya apakah terbuka ke atas atau grafiknya terbuka ke bawah. Nah, ada satu lagi yaitu D. D ini ya. D ini diskriminan ini menentukan apakah dia parabola ini memotong sumbu X atau tidak. Memotong sumbu X di 2 titik, atau dia menyentuh sumbu X di 1 titik, atau dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Oke. Bila dia D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Bisa begini, tergantung A-nya ya. Bisa begini, tergantung A-nya. Oke. Kalau D-nya positif atau D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X, ini sumbu X ya. Memotong sumbu X di 2 titik ya. Titik 1, titik 2 ini ya. Bisa bentuknya terbuka ke bawah. Kalau A lebih kecil dari 0 ya. Bisa bentuknya terbuka ke atas, tapi dia memotong di 2 titik. Kalian lihat. Kalau A-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia akan memotong di 2 titik. Oke. Memotong di 2 titik. Oke. Ya, memotong di 2 titik ya. Sedangkan bukaan daripada parabolanya tergantung A. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau minus, dia akan terbuka ke bawah. Kalau A-nya lebih besar dari 0, kalau plus dia akan terbuka ke atas. Dan A ini tidak pernah 0. Ingat nih ya, A tidak boleh 0. A tidak boleh 0. Kalian ingat itu ya. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Apa yang terjadi? Maka parabolanya tidak. Maka parabolanya akan menyentuh aja titik garis X. Menyentuh di 1 titik. Ya, ini X ya. Ya. Atau begini. Hanya menyentuh di 1 titik dia. Tergantung A-nya kan. Kalau A-nya ini berarti A-nya ini A-nya lebih besar dari 0. Ini A-nya lebih kecil dari 0 kan. Ini kan arahnya terbuka ke bawah, berarti lebih kecil dari 0 ya kan. Kalau arahnya terbuka ke atas, parabola yang terbuka ke atas, maka dia lebih besar dari 0 ya. Oke. Oke ya. Jadi apa ini? Kalau tadi ini memotong di 2 titik, ini hanya menyentuh di 1 titik ya, di 1 titik. Kalau D sama dengan 0, dia akan menyentuh di 1 titik, menyentuh sumbu X di 1 titik. Kalau tadi D lebih besar daripada 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Oke ya, bisa paham ya? Nah, kalau D-nya dia akan menyentuh di 1 titik nih ya, 1 titik. Oke, kalau D-nya lebih kecil dari 0, apa yang terjadi? Maka dia tidak menyentuh sama sekali
sumbu X. Ya, begini. Oke ya, ini sumbu X ya. Oke. Maka dia tidak memotong atau menyentuh sumbu X ya. Dia tidak memotong atau menyentuh sumbu X. Kalau ini apa? Kalau ini A lebih besar daripada 0, kalau ini A lebih kecil daripada 0 ya. Oke ya. Jadi dia tidak menyentuh atau tidak memotong sumbu X sama sekali ya. Oke. Jadi itulah dia fungsi daripada diskriminan. Bisa ya? Oke. Jadi apabila kita udah dapat A saja, kita udah menentukan apakah parabola itu bukaannya ke atas atau bukaannya ke bawah ya kan? Ingat A tidak pernah 0 ya. Kalau A-nya 0 berarti dia bukan fungsi kuadrat, dia bukan persamaan kuadrat ya. Kemudian diskriminan ini menentukan apakah parabola itu memotong sumbu X di 2 titik atau dia menyentuh sumbu X di 1 titik atau dia tidak sama sekali menyentuh sumbu X. Oke ya. Tergantung daripada D-nya. D-nya kalau D-nya positif atau lebih besar dari 0 berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyentuh sumbu X di 1 titik. Tapi bila dia negatif atau D lebih kecil daripada 0, maka dia tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Oke ya. Oke, itulah dia langkah-langkah dalam kita dalam usaha kita untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Oke, kita akan langsung ke contohnya ya, contoh soalnya. Kita ambil yang ada di internet aja. Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Sebenarnya nanti kita akan bahas juga ya tentang persamaan kuadrat. Jadi, oke, ada satu rumus untuk mencari titik nilai X ya. Jadi kan kalau begini kan kita sering bertemu sama nilai X ya. Kita harus menentukan nilai X-nya ya. Oke. Biasanya ada rumus 2 buka kurung ya kan. Tapi terkadang kita kesulitan mencari karena mungkin hasilnya nilai X-nya adalah pecahan. Sehingga kalau kita menggunakan cara buka kurung ya, itu akan sulit. Ya kan? Kenapa? Karena memang hasilnya pecahan ya. Tapi ada biasanya dia ada 2 cara selain cara buka kurung, yaitu rumus ABC ya. Dengan cara rumus ABC itu nanti kita akan pelajari ya sambil jalan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali, karena ini semua adalah pelajaran-pelajaran waktu kita di SD, SMP, SMA ya. Oke ya. Oke, saya kira ini langkahnya. Berarti dalam pembuatan grafik di sini ada 8 langkah ya. Langkah pertama kita tentukan dulu rumus fungsi kuadratnya ya kan. AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian kita rubah ke dalam persamaan kita rubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat ya kan. AX kuadrat BX tambah C sama dengan 0 ya kan. Kemudian ketiganya kita cari diskriminan ya kan, B kuadrat kurang 4AC. Kemudian kita cari sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian kita cari nilai ekstrim. Oh ya, ini belum saya tulis ya. Nilai ekstrim ya, nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim ya kan. Kemudian langkah 6 kita gabungkan sumbu simetri, nilai ekstrim, itulah dia titik puncak atau titik ekstrim ya kan. Oke, untuk membantu supaya gambar kita lebih mulus, kita tambah beberapa titik ya kan di sebelah kiri sumbu X min 2 dan min 1, kemudian di sebelah kanan sumbu X 1 dan 2, sedangkan nolnya sudah kita cari di atas ya. Nanti kita cari di atas pada saat sebagai X sama dengan 0, sebagai Y sama dengan 0 ya. Oke, di sini saya tambahkan sini ya. Di sini ya. Oke ya, ini ya. Ini dia apa?
kita akan cari di sini apa? Di langkah 2 ini. Ini Y sama dengan 0 ya. Ini langkah 2 ini ada A-nya X sama dengan 0 ya. Kemudian B-nya, ini dia B-nya ya. Y sama dengan 0. Oke, ada dua langkah di langkah 2 ini ya. Jadi langkah 2D Y-nya sama dengan 0, dia atau bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BY tambah C ya. Kemudian kita tambah satu lagi X sama dengan 0 untuk membantu ya. Oke ya. X sama dengan 0. Ini sebenarnya X sama dengan 0 ini nanti kita cari di tabel ya, di tabel sini. Ya kan? Di tabel sini. Oke. Di tabel sini, tapi lebih baik seperti saya bilang sebelumnya, lebih baik kita tentukan langsung di atas ini supaya kita tidak lupa X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi kita buat Y sama dengan 0 seperti ini, kemudian kita cari X sama dengan 0 ya. Jadi ada dua langkah, langkah A X sama dengan 0, langkah B Y sama dengan 0. Oke. Oke, kita langsung ya ke soalnya, kita cari soalnya, kita bahas. Kita cari soal di internet aja, yang umum, yang banyak ya dipakai. Oke, bahasnya kita bahas ya. Gambarlah sketsa grafik fungsi. Oke ya. Contoh ya, contoh. Gambarlah sketsa grafik ya, fungsi ya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Oke ya. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 ya. Y ini kan sama dengan fx ya. Oke ya, ini ya. Oke, ini langkah 1 tadi ya. Oke ya. Oke, di langkah 1 apa yang kita kerjakan? Kita menentukan A-nya dulu. Ini A-nya berapa? A-nya sama dengan, kalau dia tidak dibuat berarti A-nya adalah 1 ya. A sama dengan 1. Kalian perhatikan nih, A X kuadrat, artinya di sebelah X ada angka 1. Jadi kalau ada angka 1 tidak ditulis dia. Kecuali bukan angka 1 maka ditulis angka 2, angka 3 maka ditulis 2X, 3X. Tapi kalau dia 1X dia tidak ditulis. Karena apa? 1 tidak merubah nilai ya. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali A, 1 kali kelapa, 1 kali orang ya. Jadi nggak berubah. Oke ya. Kemudian dikurang, ini B-nya berapa? Lihat ini. B-nya apa? Minus. B-nya adalah min 6. Kalian perhatikan, jangan lupa kalian buat minnya, ya. Minnya penting ya, min 6. Lihat nih, ini min ya. Ini min, oke ya. Kemudian C-nya 5 ya, 5. C-nya 5. Oke. Oke, langkah 1 udah ya. Langkah 1 udah. Kemudian langkah 2 apa? Langkah 2 bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, alias Y sama dengan 0 ya kan? Y sama dengan 0 ya kan? Apa tuh? Berarti apa? Y sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, gini ya. Ini dia bentuk umum persamaan kuadrat tadi ya. Oke ya. Kalau yang di atas ini bentuk umum fungsi kuadrat, ini bentuk umum persamaan kuadrat di mana Y-nya adalah 0. Nah, kita tambah di sini ya. Ini tambahan dari kita, X sama dengan 0 ya. Nah, kita cari nanti X sama dengan 0, oke? Nah, jadi langkah 2 ini ada 2, yaitu Y sama dengan 0. Harusnya Y sama dengan 0 aja. Tapi sengaja saya buat X sama dengan 0 langsung di sini supaya kita tidak lupa ya. Karena ini sering lupa ya. Oke. Oke, saya kira paham ya. Sebenarnya ini nanti kita pakai di langkah ke-7 pada saat kita buat tabel X sama dengan 0. Tapi di sini saya langsung pasang ya, supaya kita bisa ingat. Oke ya, bisa ya. Kalau kalian nggak buat di sini nggak masalah ya. Jadi X sama dengan 0 kalian nggak buat di sini, nanti kalian buat di tabel di langkah ke-7, oke, nggak masalah. Tapi saya ini supaya tidak terlupakan ya. Oke ya. Oke,
Ini dia X kuadrat kurang 6X tambah 5. Ada dua cara untuk mencari ini, nilai X ini. Pertama cara buka kurung ini ya. Oke. Cara buka kurung ya. Oke ya. Cara buka kurung ini bagaimana? Nah, kalian perhatikan kalau cara buka kurung ini, kalian perhatikan nilai terakhir. Nah, kalian perhatikan nilai terakhir. Kemudian kalian buat di sini ya. Tempat bantunya ya. Nilai terakhirnya berapa? 5 ya kan? Berapa kali berapa dia supaya 5? 2 kali 3, 6. Enggak, berarti 1 kali 5 ya kan? Ada lain? 1 kali 5, 5 ya. 1 kali 5, 5. Ada lain? Ada ya. 5 kali 1, 5. Oke. Berarti cuman ada 2. Jadi kalian mulai dari C ini ya, dari 5 ini ya. 5 ini ada berapa? Berapa kali berapa ada 5? Oke. Ternyata cuma 2. 1 kali 5, 5 kali 1. Oke, udah selesai itu ya. Kemudian kalian lihat B. B-nya berapa? Min 6. Min 6 itu ya kan? Min 6 ya kan? Min 6. Min 6 B ya kan? Ini A ya. Ini A, ini B ya. B-nya min 6 ya kan? Nah, berapa kali berapa tambah berapa biar bisa min 6? 6 atau min 6 terserah nanti ya. 6 aja ya, sementara 6 aja. Berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa supaya bisa 6 dari A ini. Oke, berarti ini kalau kita kurang 1 kurang 5. 1 kurang 5 bukan 6 ya kan? Oke. Kemudian 5 kurang 1 bukan min 6 ya kan? Kemudian berapa lagi? Min 1 kurang min 5. Iya, ini yang 6 kan? Ini yang 6 ya kan? Ini yang 6. Berarti jawabannya adalah min 1 kurang min 6 ya kan? Sama dengan min 6. Ya kan? Min 6 sama dengan min 6. Oke. Dan di B itu betul min 6 kan? Ini yang kita carikan min 6. 1 kurang 5 bukan min 6. 5 kurang 1 bukan min 6. Min 1 kurang 5 itulah min 6. Berarti betul, ini dia. Min 1, min 5. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Tanda ini. Berarti dia 5. 5 harus 5. Coba dulu. Kalau min 1 kali 5, min 5. Min 5 kali 1, min 5. Berarti harusnya min 5 kali min 1 ya kan, sama dengan 5 kan. 5 juga kan, min kali min plus kan. Bisa paham ya? Sama dengan 5. Oke ya. Berarti ini betul, min 1 kali min 5 atau min 5 min 1 kali min 5 sama dengan 5. Jadi ada dua yang betul. Min 5 kali min 5 sama dengan 5. Min 1 kali min 5 sama dengan 5 juga. Oke. Ya, ini dia kan. Ini pengaliannya 5. Ini harus 5. Yang bagian A harus 5. Bagian B harus min 6. Jadi cara-carinya seperti itu ya. Jadi cara-carinya seperti itu. Kalian tentukan dulu paling ujung. Bukan A ya. C ya. C-nya dulu. Kalian tentukan C-nya dulu. Nih ya. C-nya 5 kan. Berapa kali berapa 5? Jadi yang ujung adalah pengali, ya kan? Kemudian baru yang di B, min 6. Penambahan atau pengurangan. Berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa supaya dapat min 6. Oke? Oke, untuk membantu kalian dalam perkalian tanda ya. Min kali min sama dengan plus ya. Ini kalian simpan ini. Min kali plus sama dengan min ya. Ini ya, kalau min 1 kali 5 sama dengan min 5 ya kan. Terus plus kali min sama dengan min. Jadi misalnya 1 kali min 5 hasilnya pasti min 5 min ya. Kemudian baru plus kali plus tetap plus. Oke, plus kali plus tetap plus. Jadi ada min kali min plus kali plus plus. Min kali plus baru min, plus kali min baru min. Oke, bisa ya? Oke, jadi berapa hasilnya yang kita pakai? Berarti ini X
kali X, ya. Kemudian ini apa tadi? Min 1 dan min 5. Jadi X1-nya sama dengan 1. X1-nya X kurang min 1 sama dengan 0. Nih ya, koma ya. Ini X min 5 sama dengan 0, ya kan? Ini komanya ya. Memisahkannya ya. Berarti ini X kalau kita masih untuk menghilangkan min 1 bagaimana? Kiri kanan kita tambahkan dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan 1 ya. Oke, baru kita belajar kan pertemuan kemarin. Ini menghilangkan min 5-nya bagaimana? Berarti kita tambah sama plus 5. Berarti nanti hasilnya adalah X sama dengan 5. Nih, berarti kita dapat X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 5. Oke? Oke? Berarti ini apa? Berarti kita dapat 2 titik. 1,0 ya kan? Dan 5,0. Oke? Oke, berarti kita dapat titik. Pada saat Y sama dengan 0, maka kita akan dapat titik ini. Oke? Oke ya? Oke. Ini gimana? Apa kita cari di sini atau kita cari di langkah 7? Ini? Oke. Sebenarnya langkah 2 ini bentuk umum persamaan kuadrat. Ini dia pada saat Y sama dengan 0. Ya, ini aja sebenarnya. Pada saat Y sama dengan 0. Ini nanti X sama dengan 0 kita cari di langkah 7. Pada saat kita buat tabel. Tapi oke lah, kita cari di sini ya. Oke, X kuadrat ditambah 6, dikurang 6X, ya kan? Dikurang 6X, kemudian ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ini ya. Kok sama dengan 0? Sama dengan Y ya. Oke ya, sama dengan Y. Oke ya. Oke, sama dengan Y. Ini dikurang 6X ya. Jadi X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan Y. Atau Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 ya. Oke. Apa tadi? X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ya. Berarti kita buat 0 ya nih ya. 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5 sama dengan Y. 0 kuadrat 0. 6 kali 0, 0 ya. Ditambah 5 sama dengan Y. Berarti 5 sama dengan Y. Y sama dengan 5 berarti. Berarti kita dapat titik di sini satu lagi kan. 0,5 kan. Ini kan. Ini kan dia selalu X, Y kan. Ini kan X, Y. Ini X, Y ya. Oke ya. Ya, bisa ya. Berarti kita udah dari sini aja kita udah dapat 3 titik. 1,0, 5,0, 0,5. Baru kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga kita mencari diskriminasi. Ya, langkah ketiga kan. Apa? D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya. Apa tadi? Ini kita harus Y. Ini ya. Y sama dengan atau Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 5. Karena payah kita buat ke atas. Ini berarti A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 6. C-nya sama dengan 5. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. B-nya berapa? Min 6 di sini ya. Min 6 di kuadrat gitu kan. Kan min 6 ya. Ini ya, min 6 B-nya kan. Dikurang 4A. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? Dikali berapa lagi? A-nya 1 kan. C-nya 5. Dikali 5 lagi. Oke, udah kan? Min 6 kali min 6 plus ya. Plus 36. Min kali min plus tadi kan. Udah saya tunjuk lagi kan.
Min kali min plus min 6 kali min 6 berarti min kali min plus 6 kali 6 36 plus 36 ya kan. Dikurang 4. 4 kali 1 4 ya kan. 4 kali 1 4. 4 kali 5 20 atau 5 kali 1 5. 5 kali 4 20. Berarti sini 20. Ya. Berarti D-nya berapa ini? 16. D-nya 16 berarti. Oke, D-nya 16. Kita udah dapat D-nya, langkah 3. Nah, oke. Saya kembali lagi ke atas tadi ya. Saya kembali lagi ke atas. Tadi kita udah dapat A-nya kan? A-nya apa ini? 1. Berarti A lebih besar daripada 0. Ya kan? Dari sini kita udah bisa dapat tahu ya kan? Berarti kurvanya atau parabolanya akan terbuka ke atas. Kenapa? Karena A lebih besar dari 0. A-nya 1 kan? Berarti positif, lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 kan? A-nya 1, berarti lebih besar dari 0. Berarti kurvanya udah pasti terbuka ke atas. Oke. Nah, kurva terbuka ke atas kita udah dapat. Nah, sekarang D. Kalau berarti D-nya juga apa? D-nya 16, artinya D-nya lebih besar dari 0. Berarti apa? Berarti grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik, ya kan? Dan dia terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena A-nya lebih besar daripada 0, kan? A-nya 1 tadi kan, lebih besar daripada 0. Kan terbuka ke atas dia, A-nya terbuka ke atas. Sedangkan D-nya juga positif, terbuka lebih besar dari 0, berarti dia akan berpotong kan di 2 titik. Berarti gambar kita nanti grafiknya adalah terbuka ke atas dan memotong di 2 titik. Oke? Udah ada gambaran, berarti kita udah ada gambaran ya kan? Sebenarnya kan, udah bisa kita gambarkan gitu kan. Oke ya. Sekarang langkah 4. Langkah 4 yaitu sumbu simetri ya. Apa rumus sumbu simetri? Kalau sumbu simetri itu kan, kalau ada kurva kayak gini, kita bagi 2, ya kan? Identik. Jarak sini kemari sama jarak sini kemari. Jarak ke kanan sama jarak ke kiri dari garis yang kita tarik di tengah-tengah tuh sama gitu. Sama dia jaraknya. Kalau ini ke sini 5, kemari 5 misalnya. Jarak dari sumbu simetri. Inilah yang disebut sumbu simetri ya. Inilah dia namanya sumbu simetri. Simetri. Ya, ini dia sumbu simetri ya. Apa sumbu simetri? Kalau dia ada kurva atau grafik atau parabola seperti ini, kita bagi 2 tengah-tengahnya gitu kan. Kiri dan kanan sama ya jaraknya dari sumbu simetri, maka yang tengah-tengah inilah disebut sumbu simetri. Dia membagi sama antara kirinya dan kanannya. Oke, bisa ya? Artinya parabolanya kita bagi 2 sama, kita bagi 2 rata gitu. Maka pembagian ini, garis yang membagikan ini disebut sumbu simetri. Bisa paham ya? Disebut sumbu simetri. Bisa paham saya kira ya? Oke. Apa rumus sumbu simetri? X sama dengan min B per 2A. Tinggal kita masukkannya. Berapa tadi? Min B-nya min berarti ya. Min buka kurung min 6. Ya kan? Plus 2 kali bagi 2 kali A-nya berapa? 1. Oke. Sama dengan berapa? Min kali min plus, berarti plus 6 ya, berarti 6 aja ya, nggak ada minnya lagi. Min kali min tadi kan udah saya jelaskan, min kali min adalah plus ya, 2 kali 1 adalah 2, berarti sumbu simetrinya atau X-nya adalah 3, 6 bagi 2 3 kan. Oke, langkah 5, nilai ekstrim ya kan. Nilai ekstrimnya apa? Y sama dengan min D per 4A ya. Masih ingat ya rumusnya? D-nya berapa? D-nya 16, berarti min 16 kan? Karena rumusnya ada min kan? Sedangkan D-nya 16. Kalau tadi kan min, B-nya min, maka min buka kurung min. Kenapa? B-nya min 6. Kalau ini D, D-nya apa? 16. Oke, berarti min 16 per 4 kali A-nya berapa? 1. A1 ya kan? Oke, berarti berapa ini? Min 16 per 4 sama dengan min 4 ya. Oke, langkah 4 udah, angka 5 udah, maka langkah 6. Langkah 6 adalah
titik ekstrim, ya kan? Atau titik puncak. Titik puncaknya ini dia titik puncak sini ya. Ini titik puncak. Oke. Titik puncak kurva ya. Kalau ini bukan titik puncak namanya, titik bawah kurva, titik paling bawah kurva. Makanya saya lebih suka menyebutnya titik ekstrim ya. Berapa koordinatnya titik ekstrim ini? Titik ekstrim ini adalah gabungan daripada 4 sama 5. Berarti apa? 3, X-nya 3 ya. Kemudian Y-nya min 4. Inilah dia titik puncaknya atau titik bawahnya atau titik ekstrimnya itu adalah 3,4 di sini ya. Di sini ya, di sini 3,4. Kalian lihat nih. Oke. Oke. Sampai di sini sebenarnya kita udah bisa langsung menggambar ya. Cuman kalau kalian mau menambah kotak ya, langkah ke-7 supaya gambar kalian rapi, terserah gitu ya. Oke ya. Oke, saya buat ya. Saya buat aja nih. Supaya kalian apa? Supaya kalian kalau kalian nggak buat juga nggak apa nih ya. Ini X, ini boleh fx, boleh y, boleh juga, atau fx boleh juga ya, sama ya. Kemudian ini apa, x, y. Saya suka buat apa? Nih, saya suka buat 3 tingkat gini. Oke, x, y ya. Oke. Biasanya saya ambil min 2, min 1, tapi saya ambil min 1 aja ya, min 1 ya kan. Kalau 0 tadi udah ya, X sama dengan 0 udah tadi kan, kita cari ya. Kemudian 1 ya. Oke, kemudian nih apa? Udah nih ya. Y sama dengan 0 ya. Oke ya. Saya sikit aja ya. Mau untuk bantuan sikit aja. Oke. Apa tadi persamaannya? Oke. Apa tadi persamaannya? Persamaannya tadi apa? Apa tadi? Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah berapa ya? Ditambah 5 ya. X kuadrat kurang 6X tambah 5. Tambah 5. Oke. Oke. Fx min 1. Oke ya. Berarti berapa? Min 1 kuadrat. Oke. Dikurang 6 kali min 1. Oke, ditambah 5 ya. Oke. Ini sama dengan min 1 kali min 1 plus 1. Min 1 kali min 6 kali min 1 min kali min plus, berarti plus 6 tambah 5. 1 tambah 6 tambah 5 sama dengan 12 ya. Berarti 12. Berarti jika F-nya min 1 maka 12 ya. Oke ya. Oke, berarti ini 12. Berarti ini min 1,12 ya. Oke. Sekarang apa? 1 ya. 1. Oke, kalau 1 sama dengan, kalau X-nya 1, maka X di sini saya ganti 1, berarti 1 kuadrat. Kemudian dikurang 6 kali 1. X-nya saya ganti 1 kan? Tambah 5 ya. Ini sama dengan 1 kali 1, 1. 6 kali 1, min 6. Tambah 5. Oke. Sama dengan berapa nih? 1 tambah 5, 6. Kurang 5 berarti 0. Oke ya. Berarti kalau dia 1, dia 0. Titiknya jadi apa nih? 1,0. Oke ya. Ini tadi udah dapat ya. Kalau apa? X-nya 0 berapa tadi? 5 ya. 5. Oke, ini 0,5. Oke ya. 0,5. Sedangkan ini kalau Y-nya 0 tadi berapa dapat di atas? Ada 2, kita dapat 2 titik ya. Oke, kita dapat 2 titik. Kita lihat lagi. Kita dapat 2 titik. Nah, ini dia 1,0 sama 5,0 ya. Oke. 1,0 nih ya. 1,0 dan berapa tadi? 1,0 dan
1,0 dan mana tadi ya? Ini ya, 5,0 ya. 1,0 dan 5,0. Dan 5,0 ya. Oke. Oke, ini dia ya. Oke, tinggal kita gambar grafiknya. Oke. Langkah selanjutnya kita gambar grafik ya. Oke, kita gambar grafik. Di mana kita gambar grafiknya? Oke, kita cari ruang yang agak ini, tidak ada ruang yang bagus. Oke, kita gambar grafik di sini aja ya. Oke, ini X, ini Y ya. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah Y sama dengan 0 tadi. Ya, oke. Nah, ini. Y sama dengan 0 berarti titik yang berpotongan dengan sumbu X. Dia 1,0 dan 5,0. Oke. Itu dulu kita gambar. Ya. Berapa tadi? 1,0 dan 5,0. Berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa titiknya? 1,0 ya. Ini ya, 1,0 ya. 1,0 dan 5,0. Ini 1, 0 ya kan? Berpotongan sumbu X ya. 1,0 ini dia ya, 1,0 ya. Kemudian 5,0 ya. Berpotongan dengan sumbu X pada saat Y sama dengan 0 ya kan? Kemudian apa? Setelah nilai daripada bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan 0, dapatnya adalah 1,0 sama 5,0 ya, yang ini ya. Yang ini tadi ya. Nah, ini tadi ya, ini ya, dari Y sama dengan 0 dapat 1,0, 5,0. Ini adalah titik berpotongan dengan sumbu X ya. Ini adalah titik berpotongan dengan sumbu X. Titik berpotongan dengan sumbu X ya. Dia berpotongan di, berarti dia berpotongan di 2 titik ya. Berpotongan di 2 titik. Udah ya. Oke. Setelah kita memplot titik ini, titik Y sama dengan 0 ini, maka langkah selanjutnya adalah kita ke titik sumbu, titik ekstrim ya, titik ekstrim ya. Titik ekstrim. Mana titik ekstrim? Ini ya, yang 6 ini titik ekstrim kan? Nah, kita tentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya adalah 3,-6. Oke, ini kita buat dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5 ya. Oke, berapa titiknya? 3 kan? Ini berarti 1, 2, 3. 3 kita kasih garis bantu ya. Sampai 4 ya. Oke, min 4 ya. Ini di sini ya, di sini. Inilah dia titik ekstrim. Berapa ini titik ekstrimnya? 3,-4. Oke. 3,-4 nih ya. 3,-4 nih. Oke ya, 3,-4 ya. Nih. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ini. Benar nggak dia? Kita udah dapat kan sumbu simetrinya 3 ya kan? Nilai ekstrimnya 4, min 4 ya. Dan nanti titik ekstrimnya adalah 3,4. Nah, kita lihat sumbu simetrinya tadi. Sumbu simetri yang langkah nomor 4. Langkah nomor 4, sumbu simetri ini kita lihat. Kalian lihat sumbu simetri. Sumbu simetrinya berapa? 3 kan? Ini dia, ini sumbu simetri ya. 3 kan? Betul nggak dia? Jarak dari sumbu simetri, jarak dari garis sumbu simetri ini sama dengan jarak keduanya. Ini berarti 1, 2.
1, 2. 1, 2 ke kanan, 1, 2 ke kiri. Berarti betul. Berarti udah betul gambar kita. Kenapa? Karena sumbu simetrinya sudah benar di tengah-tengah. Oke. Nah, kita udah dapat ini. Apa lagi yang kita lihat? Kita lihat tadi. Baru kita lihat titik-titik lainnya. Termasuk titik tadi X sama dengan 0. Titik X sama dengan 0 artinya apa? Artinya berpotongan. Ini ya. Mana titik X sama dengan 0? Ini ya. Ini artinya apa? Berpotongan titik ya. Titik berpotongan. Titik potong ya, titik potong. Maaf. Titik potong sumbu Y. Nah, kenapa saya anggap penting X sama dengan 0? Karena ini merupakan titik potong sumbu Y. Kalau tadi Y sama dengan 0 adalah titik potong dengan sumbu X, maka X sama dengan 0 adalah titik potong sama sumbu Y. Oke? Maka kita buat di sini. Ya. Nah, itulah pentingnya X sama dengan 0. Berapa X sama dengan 0 tadi? X sama dengan 0 berapa tadi? X sama dengan 0, 0,5 ya. 0,5 ya. 0,5. Titik potong dengan sumbu Y 0,5. Kita cari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini dia ya. Ini dia. Nah, ini dia. Ini dia titik potong dengan sumbu Y. Nah, oke. Oke. Kalian mau tambah lagi titik ini boleh? Titik -1 di sini ya. Titik -1. -1 mana? Ke 12 sana ya. Oke, ini karena gambar saya Jadi enggak saya ini ya. Ini -1,12 di ujung sana ya. Kemudian ini juga satu lagi 1 ya. 1 ya, 1 ini dia kan? Ini dia. Ya, oke ya. Jadi nggak perlu saya pakai ini ya. Terlalu panjang, terlalu jauh. Jadi saya juga bisa langsung cari gambarnya. Ini kira-kira nanti sampai ke 12 sana ya. Ke Y12, -1, 12 sana kan. X-nya -1, Y-nya 12, nanti 12 kemari ya. Gitu kan. Kalian tarik dari sini. Ya kan, kira-kira ya. Gini. Nanti dia akan sampai kemari. Ya kan. Oke, kemudian dia akan sampai kemari ya kan. Kemudian balik lagi. Dia akan balik kemari. Oke ya. Oke, kayak gini kira-kira gambarnya ya. Kalian buat lebih bagus ya. Saya buat lebih kurang bagus. Jadi ini kayak gini dia grafiknya. Selesailah grafik kita dengan sempurna ya. Oke, dengan titik puncaknya adalah 3,-4 ya. Ini titik puncaknya kan, titik ekstrimnya kan. Atau titik puncak bawah ya. Oke, perpotongan sumbu Y-nya ada di 5, perpotongan sumbu X-nya ini apa? 0,5 ya kan. Ini 1,0, ini 5,0 ya. Perpotongan sumbu X-nya 5,0 sama 1,0, perpotongan sumbu Y-nya 0,5. Oke. Berarti gambar kita ini tidak terlalu membantu ya, karena memang sudah cukup dengan sampai langkah ke-6 saja sudah cukup. Langkah ke-7 untuk gambar ini tidak diperlukan. Oke ya. Oke, saya kira itu ya cara membuat grafik. Mudah-mudahan kalian paham. Oke ya, kalian sudah bisa. Jadi ini dia tadi langkah 2 ini apa? Kalau X sama dengan 0, ini apa? Titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, ya kan? Kalau Y sama dengan 0, titik potong sumbu X ya. Oke ya. Jadi X sama dengan 0, titik potong sumbu Y. Y sama dengan 0, titik potong sumbu X. Oke. Saya sudah bisa ya, sudah paham ya langkah-langkahnya ya. Ya, sudah bisa ya. Langkah-langkah
langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan. Bila ada soal yang menyuruh kalian membuat grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, langkah 1 ya kan, kalian buat dulu fungsi grafik bentuk umum fungsi kuadratnya. Kemudian langkah 2 ya kan, kalian buat bentuk umum persamaan kuadrat di mana y sama dengan 0 ya kan, untuk menentukan titik potong sumbu x. Boleh juga kalian tambahkan x sama dengan 0 untuk menentukan titik potong sumbu y, karena dua ini sangat penting ya. Kemudian kalian mencari langkah ketiga, mencari diskriminasi, karena ini menentukan apakah dia berpotongan sumbu x atau tidak ya, atau hanya menyentuh. Kemudian 4, kalian perlu sumbu simetri. Kemudian y, untuk membuktikan apakah grafiknya sudah, apakah titik yang kita cari sudah betul, dengan membuktikan dengan sumbu simetri. Kemudian y, nilai ekstrim. Kemudian dari 4, 5 kita dapat titik ekstrim atau titik puncak. Kemudian kalau perlu bantuan, maka kita buat tabel ya, tabel min sebelah kiri, tabel plus sebelah kanan untuk membaca sebenarnya. Kalaupun tidak perlu, tidak apa-apa ya. Kemudian baru kita buat grafik. Oke, saya kira begitu aja ya. Kita tutup aja kuliah kita hari ini. Kali ini kita tutup saja kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.